Siapa nih yang pernah cemas terhadap sesuatu? Misalkan cemas kalau nggak lulus ujian, atau cemas nih pada saat mau presentasi, atau mungkin cemas saat tidak diterima melamar pekerjaan. Ya, kalau cemasnya itu tidak ekstrim, itu merupakan kondisi yang normal dan hal itu termasuk yang wajar ya teman-teman. Tetapi ada juga nih kecemasan yang tidak normal dan biasa kita sebut dengan gangguan kecemasan. Yuk kita bahas di video berikut ini. Hai, assalamualaikum sahabat sehat. Apa kabarnya nih? Semoga teman-teman selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa di subscribe ya channel saya Dr. WSP. Gangguan kecemasan alias anxiety disorder itu termasuk gangguan mental ya teman-teman. Termasuk masalah kesehatan mental. Ada beberapa gejala nih yang bisa kamu rasakan dan bisa diketahui saat kalian merasakan ketakutan secara ekstrim atau mungkin tidak rasional nih ketakutannya terhadap suatu kejadian atau objek yang sebenarnya itu tidak mengancam. Selain adanya rasa takut, gangguan kecemasan ini juga menimbulkan sejumlah gejala-gejala fisik yang bakal kalian rasakan. Di antaranya, yang pertama, kalian bisa timbul yang namanya itu keringat dingin. Keluarnya keringat dingin ini biasanya terjadi pada area-area ketiak, telapak tangan, atau mungkin telapak kaki. Timbulnya rasa takut, cemas, dan stres itu akan membuat kelenjar keringat di tubuh kita ini memproduksi keringatnya lebih banyak. Padahal mungkin suhu tubuh kita dan udara di sekitar kita itu tidak meningkat, nggak panas gitu ya, tapi timbul keringat. Jadi tubuh itu seakan-akan selalu waspada nih, makanya keluarlah keringat dingin. Gejala yang kedua yaitu jantungnya itu rasanya berdetak cepat. Siapa nih yang sering merasakan jantungnya berdebar-debar? Jantung berdebar-debar bukan karena sedang jatuh cinta ya teman-teman. Tetapi berdebar-debar ini bisa muncul nih karena perasaan cemas akibat dari pelepasan hormon stres, yaitu hormon adrenalin dan juga hormon kortisol. Peningkatan hormon stres ini kemudian akan mempercepat detak jantung kita sehingga muncullah nih di tubuh kita itu jantungnya seakan-akan berdebar-debar. Dan kondisi ini tidak baik ya untuk kesehatan jantung maupun untuk kesehatan tubuh. Yang ketiga, mulut terasa kering. Nah, kalau kita cemas, selain jantung kita yang berdetak cepat, ternyata nafas juga biasanya ikut cepat kan? Nah, itu biasanya teman-teman terjadi akibat hiperventilasi. Jadi pernafasan yang berlebihan ini itu ditandai dengan adanya nafas yang cepat dan juga dangkal. Nah, hal ini bertujuan untuk memenuhi pasokan oksigen melalui darah yang mengalir ke seluruh tubuh kita. Karena kan tadi jantung berdebar dan bernafas juga menjadi berlebihan lewat mulut. Pada akhirnya menyebabkan mulut kita itu kering. Ini biasa banget menjadi salah satu gejala fisik dari pengidap anxiety disorder ini yang mudah banget nih kita amati. Yang keempat, gejala fisiknya itu biasanya timbul ketegangan otot. Munculnya rasa sakit di sekitar tubuh, itu bisa sakit kepala, contohnya migrain ya, atau juga bisa nih mengalami nyeri otot pada nyeri sendi. Karena memang pada saat kita cemas yang berlebihan tadi atau pada saat muncul rasa takut yang berlebihan, otot-otot itu akan menegang dan menimbulkan keluhan akibat ketegangan otot ini. Jadi coba deh kalau kita normalnya nggak banyak pikiran, biasa aja gitu ya, pasti nggak akan muncul nih gejala-gejala seperti ini. Yang kelima yaitu muncul jerawat. Ternyata bisa teman-teman mengalami gangguan kulit seperti jerawat ini. Biasanya sih sering ditemukan pada orang dewasa yang lebih rutin atau cenderung mengalami kecemasan. Kok bisa ya? Bisa memang teman-teman, karena hubungannya dengan peningkatan dari hormon stres tadi. Sehingga produksi minyak pada wajah pun itu akan ikut meningkat. Kalau produksi minyak kita di wajah meningkat, otomatis akan muncul banyak jerawat. Apalagi kalau pada orang yang memiliki gangguan kecemasan dan juga terbiasa nih menyentuh kulit wajah padahal tangannya belum dicuci gitu ya.
Gejala berikutnya yang keenam yaitu adanya perilaku kompulsif, gangguan obsesif kompulsif atau OCD ya. Nah, kondisi ini ditandai dengan pikiran dan perilaku kompulsif yang sangat sulit untuk dikendalikan. Pada pengidap OCD ini, dia akan terus-menerus melakukan perilaku kompulsif sampai mereka merasakan sensasi ketenangan tersendiri dan rasa cemasnya itu mereda dengan sendirinya. Contohnya pada penderita OCD ini ya, misalnya mereka akan mengecek pintu rumah nih udah dikunci atau belum, mematikan kompor udah dimatikan atau belum, lampu gitu juga, mencuci tangan berulang-ulang sehingga mengakibatkan aktivitas harian mereka itu terhambat. Nah, hal ini dilakukan sampai terus-menerus dan sering sehingga bisa sampai tangannya lecet, bisa juga mereka ngecek kompor terus nggak pergi-pergi, akhirnya aktivitas mereka terhambat. Gejala yang ketujuh yaitu adalah menderita sakit perut. Karena kecemasan ini akan membuat beberapa zat kimia masuk ke saluran pencernaan dan mengganggu proses alami nih di dalam sistem pencernaan kamu. Zat kimia ini berdampak pada mikroorganisme di usus dan juga bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh. Sehingga kondisi ini bisa memicu mual, sembelit, bahkan diare sampai perutnya tuh rasanya kram gitu. Mungkin teman-teman ada nih yang mengalami gangguan kecemasan, salah satunya yang ditandai dengan gangguan pencernaan. Pasti ada ya. Coba di komen nih, siapa yang pernah mengalami gangguan kecemasan ditandai dengan masalah nih pada pencernaannya. Yang 8 tandanya otomatis ya, biasanya kurang percaya diri. Siapa nih yang pernah ngomong di depan umum? Pasti seperti kurang pede, merasa tidak percaya diri. Sebenarnya ini kondisi yang normal-normal aja ya, apalagi memang kita jarang melakukannya. Tetapi kalau kamu mengalami ketakutannya itu berlebihan ya teman-teman, itu bisa jadi kamu mengalami fobia sosial. Pengidap fobia sosial ini dia akan berusaha nih menghindari keramaian dan memilih menyendiri. Mereka juga biasanya menunjukkan gejala-gejala gangguan kecemasan yang secara fisik nih mudah banget kita kenali. Misalnya kalau ketemu orang rame nih keringatnya berlebihan. Bisa juga nih rasanya agak mual-mual nih kayak emahnya kambuh gitu ya. Atau mungkin ngomongnya agak gagap gitu ya, kurang jelas, terbata-bata. Bahkan tangannya juga kadang gemeternya itu terlihat sekali nih. Yang ke-9 yaitu sulit tidur. Harus waspada ya kalau kamu seandainya sering nih terbangun tengah malam dengan keadaan gelisah tanpa sebab. Nah, bisa jadi ini merupakan salah satu kamu mengalami gangguan kecemasan. Bisa saja kalian akhirnya sampai mengalami insomnia apabila hal ini dibiarkan. Jadi teman-teman, orang yang mengalami gangguan kecemasan ini dia akan sering nih terbangun di malam hari dengan pikiran yang tidak tenang, pikiran yang terus berpikir atau berjalan, akhirnya dia tidak bisa beristirahat. Dan apabila kondisi ini dibiarkan terus-menerus, otomatis akan mengganggu kualitas hidup, bahkan bisa mengganggu ke organ-organ tubuh kita dan kesehatan secara fisik akan terganggu. Kesimpulannya ya teman-teman, gangguan kecemasan atau nama lainnya ya, anxiety disorder itu bisa menimbulkan gejala mental dan juga gejala fisik. Kemudian gejala fisik dari gangguan kecemasan ini bisa meliputi tidak percaya diri, adanya perilaku kompulsif atau OCD tadi, muncul jerawat yang berlebihan, mulutnya kering, ketegangan otot, jantung yang berdetak cepat, keringat dingin, masalah pencernaan seperti sakit perut hingga sulit tidur. Jadi kalau memang kalian mengalami masalah ini dan tidak bisa nih kalian atasi sendirinya, saya sangat menyarankan kalian untuk konsultasi nih ya ke dokter psikiater di kota kamu atau ke psikolog atau ke dokter terdekat dengan kamu. Semoga kita selalu sehat dimanapun kita berada, sehat secara fisiknya, sehat secara mentalnya, stay healthy and stay positive, selalu happy ya teman-teman. Wassalamualaikum, jangan lupa di subscribe dulu nih channel saya Dr. WSP dan semua media sosial saya, di share ya teman-teman, bye.